Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA. Kita akan lanjutkan materinya tentang sistem pencernaan ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah membahas bagian-bagian organ dan fungsi dari sistem pencernaan. Nah, mari kita akan pelajari lebih dalam bagaimanakah prosesnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, ini kita akan lihat makanan masuk melalui mulut kita, kemudian bergerak ke bagian kerongkongan, lalu kemudian dari kerongkongan masuk ke bagian lambung, lalu dari bagian lambung akan masuk ke bagian usus halus, kemudian ke usus besar dan berakhir di rektum atau anus. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama apa yang terjadi pada bagian-bagian organ tersebut. Nah, kita lihat sekarang adalah bagian dari mulut. Nah, di bagian mulut kita terdapat beberapa bagian, yaitu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Ketika kita mengunyah makanan, maka makanan yang tadinya ukurannya besar akan menjadi dikecilkan oleh gigi-gigi kita ya. Kemudian di bagian kiri kanan akan keluar air ludah, di mana dengan air ludah tersebut makanan akan lebih mudah untuk dilembutkan. Air ludah diproduksi oleh bagian kelenjar yang ada di dalam mulut yang dinamakan dengan kelenjar saliva. Nah, di bagian manakah kelenjar saliva itu berada? Kita lihat. Nah, itu di bagian kiri dan kanan. Bagian dekat telinga ya, ada kelenjar saliva yang mana dia akan mengeluarkan air ludah. Nah, dengan air ludah ini juga pencernaan secara mekanis akan lebih mudah. Selain itu, ada enzim yang dikeluarkan bersamaan dengan pengeluaran dari air ludah tersebut yang dinamakan dengan enzim amilase, yang mana enzim amilase ini akan mempermudah atau mempercepat proses pelumatan dan salah satu proses pemecahan yang tadinya karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, kemudian makanan yang sudah halus dia akan bergerak menuju ke bagian kerongkongan atau esofagus. Di bagian kerongkongan ada bagian katup, yang mana katup itu menutup karena terdiri dari dua saluran, ada saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, ketika masuk makanan, maka katup untuk saluran pernapasan akan menutup. Kemudian makanan akan masuk ke bagian lambung. Nah, di sana dikeluarkan salah satu sekret yang dinamakan dengan asam lambung. Nah, asam lambung ini bertugas untuk membunuh seluruh kuman yang ikut bersama dengan makanan. Lalu kemudian disekresikan juga bagian enzim yang dibantu dari pankreas. Enzimnya terdiri dari pepsin, kemudian ada renin dan lipase. Diulangi ya, enzim pada lambung ada pepsin, renin, dan lipase. Pepsin merubah protein menjadi pepton, renin mengemulsi lemak susu, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian makanan akan bergerak masuk ke dalam usus halus. Di bagian usus halus ini merupakan bagian yang terpanjang, di mana di bagian usus tersebut terdapat jonjot-jonjot usus, di mana dengan jonjot usus itu makanan akan lebih banyak diserap oleh usus kita. Nah, enzim-enzim yang bertugas The carbohydrates in the makanan food yang break yang down masuk into ke dalam sugars usus halus adalah like glucose, diantaranya lipase, fats into kemudian fatty amilase acids, dan and tripsin. glycerol, and proteins Lipase into amino itu ada acids. juga di lambung tadi ya. The food Pencernaan consumed is lipase digested and kemudian is now ready to diteruskan be absorbed into the oleh blood. usus Absorption halus of food in the small sehingga lemak intestine. akan The inner tercerna wall lebih of the small intestine has mudah. finger-like Lipase projections lemak called diubah villi, menjadi asam which lemak have a dan network gliserol. of thin blood Nah, ini vessels perhatikan close di to the sini ada surface. jonjot-jonjot usus yang telah Bapak sampaikan tadi, The di villus mana increases the jonjot usus surface ini area akan of melebarkan absorption daerah and penyerapan absorbs the makanan. digested food Ya, materials.
Jadi setelah enzim-enzim itu The bekerja, substances thus eh, absorbed are lemak transported through the diubah bloodstream menjadi asam to lemak, different akan organs diserap in asam the lemak body oleh tubuh kita. and are used to build Kemudian complex substances like Tripsin proteins. mengubah tadi pepton atau This protein process is menjadi called polipeptida atau assimilation. asam amino. In the cells, Akan diserap glucose asam-asam breaks amino down itu, into kemudian, carbon dioxide and masuk water ke dalam tubuh with the kita, help of oxygen diedarkan and releases oleh darah. energy. Kemudian The undigested and amilase unabsorbed yang food mengubah enters the large amilum intestine. menjadi maltosa atau Large gula-gula yang intestine. lebih sederhana. The large Nah, intestine is kesemuanya wider itu than small hasilnya intestine. akan diambil oleh darah kita dan disebar ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian terakhir di usus halus, usus besar. Usus besar ini terjadi proses pembusukan karena tadi makanan yang sudah diserap oleh usus halus tinggal ampasnya dan masuk ke dalam usus besar hanya tinggal diserap airnya, kemudian ampas makanan yang tadinya sangat kasar akan dilembutkan, dibusukkan oleh bakteri yang dinamakan dengan bakteri Escherichia coli. Dengan dibusukkan, ampas makanan akan menjadi lebih lembek dan mudah dikeluarkan oleh tubuh kita melalui anus. Kemudian makanan juga diberi pewarnaan dari racun yang disekresikan oleh hati, pewarnaannya menjadi kuning atau bilirubin. Nah, sampailah di anus dan kemudian dikeluarkan. Itulah yang terjadi pada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.